Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan membahas tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Oke, simak videonya sampai selesai. Perkembangbiakan generatif yaitu ini dari asal membahas tentang perkembangbiakannya dulu ya. Perkembangbiakan yaitu proses bertambah menghasilkan keturunan yang merupakan ciri khusus makhluk hidup. Jadi perkembangbiakan itu proses bertambahnya individu baru ya untuk menghasilkan keturunan. Yang tadinya satu bisa jadi 2, 3, 4 ya, itu perkembangbiakan ya. Kemudian generatif itu proses perkawinan. Cirinya itu adanya jantan dan adanya betina, itu generatif. Jadi kesimpulannya, proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yaitu adalah proses di mana bertambahnya individu baru atau keturunan baru dengan proses perkawinan dengan ciri adanya jantan dan betina. Contohnya pada tumbuhan yaitu bunga. Ya, bunga itu tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Kenapa? Karena bunga memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Bagian-bagian bunga, kita mulai dari tangkai bunga ya, bisa dilihat di sini tangkai bunga. Tangkai bunga ini dia memiliki fungsi untuk menopang bunga agar bunga itu kokoh. Kemudian ada dasar bunga. Dasar bunga di sini memiliki fungsi yaitu menopang bagian bunga yang bagian. Lanjut dasar bunga, kemudian ada kelopak. Kelopak memiliki fungsi melindungi bunga pada saat masih kuncup ya. Jadi sebelum berkembang, kelopak bunga ini melindungi bunganya. Kemudian mahkota, fungsinya untuk menarik perhatian serangga ya, untuk membantu proses penyerbukan. Kemudian benang sari, kemudian ada kepala sari. Benang sari di sini menopang kepala sari ya. Dan kepala sari berisi serbuk sari ya. Ini alat kelamin jantannya. Kemudian kepala putik dan tangkai putik. Kalau kepala putik itu tempat di mana serbuk sari masuk. Kalau tangkai putik yang menopang kepala putik ya. Kemudian ada lagi bakal biji. Bakal biji ini ketika proses penyerbukan, serbuk sari akan masuk ke bakal biji yang akan dibuahi oleh serbuk sari. Jadi bakal biji ini berfungsi untuk dibuahi oleh serbuk sari untuk menjadi individu baru. Alat kelamin bunga ya, putik pada betina, benang sari pada jantan yang tadi udah Pak Guru jelasin ya. Jadi prosesnya jatuhnya seperti ini ya, penyerbukan ya. Nih, proses jatuhnya seperti ini. Dari sini bisa ya, dari sini bisa, dari sini bisa, dari sini bisa. Yang Pak Guru contohkan yaitu benang sarinya yang dari sini. Jadi prosesnya penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik ya. Macam-macam proses penyerbukan. Yang pertama yaitu ada kleistogami. Kleistogami itu di mana proses penyerbukannya tanpa perantara atau tanpa bantuan, dia terjadi penyerbukan dengan sendirinya. Kemudian ada lagi anemogami. Anemogami itu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Dia ciri-cirinya bunganya berukuran kecil, tidak memiliki mahkota, serbuk sarinya sangat banyak, kecil, kering, ringan. Kemudian bunga dengan kepala sarinya mudah digoyang. Bunga tidak bau, tidak berwarna cerah, biasanya berwarna hijau saja. Kepala putiknya berbulu dan terentang keluar dari bunga. Ini biasanya contohnya jagung ya, padi ya. Ini dibantu oleh angin ya. Jadi anemogami itu penyerbukan dengan bantuan angin ya. Ini salah ada yang belum dihapus ya. Kemudian
Zoidogami yaitu proses penyerbukan yang dibantu oleh hewan ya. Ini cirinya miliki mahkota yang berwarna mencolok yang tadi Pak Guru udah jelasin ya. Mahkota itu fungsinya kalau yang berwarna biasanya untuk menarik perhatian serangga untuk mendekat. Kemudian bunganya mengeluarkan bau yang khas, biasanya wangi. Kemudian bunganya menghasilkan nektar, yaitu serbuk bunga ya. Kemudian serbuk sarinya sedikit, berat dan lengket. Putiknya lengket dan kecil. Fungsinya untuk menarik serangga. Serangga nempel ke bunga untuk apa? Untuk membantu proses penyerbukan ya. Kemudian ada hidrogami. Hidrogami itu proses penyerbukan dengan bantuan air. Biasanya penyerbukan ini terjadi pada tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan yang hidup di air apa aja? Ada eceng gondok ya, ada ada teratai ya, ini hidrogami dan lain-lain. Kemudian ada antropogami, penyerbukan dengan bantuan manusia. Jadi sengaja manusianya menggoyangkan bunga itu untuk terjadi proses penyerbukan. Contohnya pada bunga vanili dan beberapa jenis anggrek. Kemudian berdasarkan asal penyerbukannya ada beberapa contoh ya. Pertama ini penyerbukan sendiri. Jadi bunganya ini dalam satu pohon, dalam satu bunga ini ya, dia terjadi proses penyerbukan antara benang sari ke kepala putiknya. Beda lagi dengan contoh yang kedua, penyerbukan tetangga. Dalam satu pohon tapi beda tangkai ini ya. Ini dalam satu pohon ya, beda tangkai. Ini sebutannya penyerbukan tetangga ya. Jadi dari bunga yang ini dengan bunga yang ini, tapi dalam satu pohon. Ada lagi penyerbukan silang. Ini beda pohon, pohon yang satu dengan pohon yang lain, tapi bunganya masih sama ya. Misalnya bunga sepatu, ini bunga sepatu dengan spesies yang sama, dengan warna yang sama. Ini namanya penyerbukan silang, beda pohon. Yang ketiga ada penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini bunganya berbeda, pohonnya berbeda ya. Dengan spesies yang berbeda juga. Namanya penyerbukan secara bastar. Bedain ya, penyerbukan sendiri itu dalam satu bunga, dalam satu pohon dengan spesies yang sama. Penyerbukan tetangga dalam satu pohon, beda tangkai, beda bunga nih ya. Silang itu penyerbukan beda pohon, ya, bunga yang sama, spesiesnya ya, beda pohon dengan bunga yang sama, tapi pohonnya berbeda sendiri-sendiri. Kalau ini dengan bunga yang berbeda, namanya bastar, oke? Terima kasih.